Bismillahirrahmanirrahim. Bayanul harsi wa asrari awqatih. Dalam hal ini akan menjelaskan tentang rahasia bersenggama. Ya'lam anna al-maqsud al-a'zam minan nikah at-ta'abbud wa taqarrub wa ittiba'u sunnati rasul wa tahsilul walad wan nasl. Ketahuilah bahwa tujuan utama dari pernikahan adalah untuk mengabdi, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menghasilkan keturunan. Karena melalui pernikahan kehidupan alam ini akan lestari dan teratur. Dan dengan meninggalkannya berarti sebuah kehancuran dan kemusnahan alam ini. Hal yang maklum, takkan memanen tanpa menanam benih pada bumi. Kemudian mengolah dan merawatnya melalui teori dan teknik pertanian. Dan juga perlu waktu beberapa lama hingga buahnya menjadi siap panen. Begitu pula takkan terwujud seorang anak dan keturunan tanpa terlebih dulu memasukkan sperma suami di dalam indung telur istrinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum wa qaddimu li anfusikum. Al-ayah yang artinya, wanita-wanita kamu semua adalah ladang bagimu. Maka datangilah ladangmu itu semaumu dan kerjakanlah olehmu amal-amal yang baik untuk dirimu sendiri. Ayat ini turun ketika kaum muslimin mengatakan bahwa mereka menggauli istri mereka dengan posisi berlutut, berdiri, terlentang dari arah depan dan dari arah belakang. Menanggapi pernyataan kaum muslimin tersebut, kaum Yahudi mengatakan, tidaklah melakukan hubungan semacam itu selain menyerupai tindakan binatang. Sedangkan kami mendatangi mereka dengan satu macam posisi. Sungguh telah kami temukan ajaran dalam Taurat bahwa setiap hubungan badan selain posisi istri terlentang itu kotor di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu turunlah ayat di atas. Allah hendak membantah pernyataan kaum Yahudi tersebut. Jadi dalam kandungan ayat ini menunjukkan diperbolehkannya seorang suami menyetubuhi istrinya dengan cara apapun dan posisi bagaimanapun yang ia sukai, baik dengan cara berdiri, duduk, atau terlentang, dan dari arah manapun suami berkehendak, dari arah atas, bawah, belakang, ataupun dari arah depan. Dan boleh juga menyetubuhinya pada waktu kapanpun suami menghendaki, siang ataupun malam hari, dengan catatan yang dimasuki adalah lubang vagina. Kemudian adapun pengaruh waktu senggama. Menurut ahli ilmu mengatakan bahwa man jama'a zaujatahu fi lailatil jum'ah yasirul waladu hafizan fi kitabillahi ta'ala. Barang siapa menyetubuhi istrinya pada malam Jumat, maka anak yang terlahir akan hafal Al-Quran. Wa man jama'a fi lailatis sabti yakunul waladu majnunan. Barang siapa menyetubuhi istrinya pada malam Sabtu, maka anak yang terlahir akan bodoh atau akan gila. Wa man jama'a fi lailatil ahad yakunul walad sarikun limilki ghairihi aw zaliman. Kemudian barang siapa menyetubuhi istrinya pada malam Ahad, malam Minggu, maka anak yang terlahir akan menjadi seorang pencuri atau penganiaya. Wa man jama'a fi lailatil isnin yakunul waladu fakirun aw miskinan aw radiyan bi amrillahi wa qada'ihi. Barang siapa yang menyetubuhi istrinya pada malam Senin, maka anak yang terlahir akan menjadi fakir atau miskin atau ridho dengan keputusan takdir
dan ketetapan atau qada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man jama'a fi lailatis salasa yakunul waladu barran lil walidain. Barang siapa menyetubuhi istrinya pada malam Selasa, maka anak yang terlahir akan menjadi orang yang berbakti kepada kedua orang tua. Wa man jama'a fi lailatil arba'a yakunul waladu katsirul aqli atau katsirul ilmi atau katsirul syukri. Barang siapa menyetubuhi istrinya pada malam Selasa, maka barang siapa menyetubuhi istrinya pada malam Rabu, maka anak yang terlahir akan cerdas, berpengetahuan, dan banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man jama'a fi lailatil khamis yakunul waladu mukhlisan fi qalbihi. Barang siapa yang menyetubuhi istrinya pada malam Kamis, maka anak yang terlahir akan menjadi orang yang berhati ikhlas. Wa man jama'a fi lailatil 'id yakunul waladu dha sitti asabi'. Barang siapa yang menyetubuhi istrinya pada malam hari raya, maka anak yang terlahir akan mempunyai 6 jari. Wa man jama'a zaujatahu ma takallum yakunul walad abkam. Barang siapa menyetubuhi istrinya sambil bercakap-cakap, maka anak yang terlahir akan bisu. Wa man jama'a fi zulmatin yakunul walad sahiran. Barang siapa yang menyetubuhi istrinya dalam kegelapan, maka anak yang terlahir akan menjadi seorang penyihir. Wa man jama'a ma'as siraj yakunul walad hasanas surah. Barang siapa menyetubuhi istrinya dalam terangnya lampu, maka anak yang terlahir akan berwajah tampan atau cantik. Wa man jama'a ra'iyan awratal mar'ati yakunul waladu a'ma atau a'mal qalbi. Barang siapa menyetubuhi istrinya sambil melihat aurat istrinya, melihat vaginanya, maka anak yang terlahir akan buta mata, atau kalaupun tidak buta mata, akan buta hatinya.